Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Mulyadi, kelas S3D Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pengembangan kurikulum KTSP dan kurikulum 2013. Pengertian KTSP. KTSP adalah operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Komponen kurikulum tingkat 1 pendidikan KTSP. Visi dan misi satuan pendidikan. Visi adalah representasi apa yang diyakini sebagai bentuk organisasi masa depan dalam pandangan pelanggan, karyawan, pemilik, dan stakeholder lainnya. Visi sekolah harus mengacu pada kebijakan pendidikan nasional dengan tetap memperhatikan kesesuaiannya dengan kebutuhan siswa, dan tujuan pendidikan nasional dapat dijadikan pedoman setiap sekolah sama dan serentak. 1. Prinsip-prinsip pengembangan KTSP. Berpusat pada potensi, perkembangan kebutuhan dan kepentingan siswa dan lingkungan, beragam dan terpadu, tanggap terhadap perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. 2. Strategi pengembangan kurikulum. Melakukan sosialisasi KTSP kepada seluruh warga sekolah, mengadakan musyawarah antara kepala sekolah, tokoh masyarakat, dan pakar kurikulum untuk mengembangkan kurikulum. Menciptakan suasana kondusif penyiapan sumber belajar. 3. Acuan operasional penyusunan KTSP. Peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia. Peningkatan potensi kecerdasan dan minat sesuai tingkat perkembangan dan kemampuan siswa. Keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan, tuntutan pembangunan daerah dan nasional. Pengembangan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar. Kurikulum 2013 bertujuan memberikan ilmu pengetahuan secara utuh kepada siswa dan tidak terpecah-pecah. Kurikulum ini menekankan pada keaktifan siswa untuk menemukan konsep pelajaran dengan guru berperan sebagai fasilitator. Melalui pengembangan kurikulum 2013 akan menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, efektif, melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Tujuan dan alasan utama pengembangan kurikulum 2013. Pertama, menciptakan lulusan yang memiliki kemampuan berkomunikasi. Kedua, menciptakan lulusan yang memiliki kemampuan berpikir kritis dan jernih. Ketiga, menciptakan lulusan yang memiliki kemampuan mempertimbangkan segi moral suatu permasalahan. 4. Menciptakan lulusan yang mampu menjadi warga negara yang bertanggung jawab. 5. Menciptakan lulusan yang memiliki kemampuan mengerti dan toleran terhadap pandangan yang berbeda. 6. Menciptakan lulusan yang memiliki kemampuan hidup dalam masyarakat yang mengglobal. 7. Menciptakan lulusan yang memiliki minat luas dalam kehidupan menciptakan. 7. Menciptakan lulusan yang memiliki kesiapan untuk bekerja. 8. Menciptakan lulusan yang memiliki kecerdasan sesuai dengan bakat minatnya. Terakhir, menciptakan lulusan yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap lingkungan. Asas-asas pengembangan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum diperlukan landasan atau asas yang kuat. Apabila proses pengembangannya secara acak-acakan dan tidak memiliki landasan yang kuat, maka output pendidikan yang dihasilkan tidak akan terjamin kualitasnya. Asas-asas utama dalam pengembangan kurikulum yaitu asas filosofis,
psikologis, sosiokultural, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta organisatoris. Asas filosofis. Sekolah bertujuan mendidik anak agar menjadi manusia yang baik. Faktor baik tidak hanya ditentukan oleh nilai-nilai, cita-cita, atau filsafat yang dianut sebuah negara, tetapi juga oleh guru, orang tua, masyarakat, bahkan dunia. Kurikulum mempunyai hubungan yang erat dengan filsafat suatu bangsa, terutama dalam menentukan manusia yang dicita-citakan sebagai tujuan yang harus dicapai melalui pendidikan formal. Asas psikologi anak dan psikologi belajar. Psikologi anak. Sekolah didirikan untuk anak, untuk kepentingan anak, yakni menciptakan situasi-situasi yang memungkinkan anak dapat belajar mengembangkan bakatnya. Selama berabad-abad, anak tidak dipandang sebagai manusia yang lain daripada orang dewasa. Hal ini tampak dari kurikulum yang mengutamakan bahan, sedangkan anak dipaksa menyesuaikan diri dengan bahan tersebut dengan segala kesulitannya, padahal anak mempunyai kebutuhan sendiri sesuai dengan perkembangannya. Selanjutnya yaitu asas sosiologis. Landasan sosiologis pengembangan kurikulum adalah asumsi-asumsi yang berasal dari sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Pendidikan adalah proses sosialisasi melalui interaksi insani menuju manusia yang berbudaya. Dalam konteks ini, anak didik dihadapkan dengan budaya manusia, dibina dan dikembangkan sesuai dengan nilai kebudayaannya, serta dipupuk kemampuan dirinya menjadi manusia. Asas organisatoris. Asas ini berkenaan dengan organisasi kurikulum. Suatu aktivitas dalam mencapai tujuan pendidikan formal perlu suatu bentuk pola yang jelas tentang bahan yang akan disajikan atau yang akan diproses kepada peserta didik. Pola atau bentuk bahan yang akan disajikan inilah yang dimaksud organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum adalah suatu faktor yang penting sekali dalam pengembangan dan pembinaan kurikulum, dan bertalian erat dengan tujuan program pendidikan yang hendak dicapai, karena bentuk kurikulum menentukan isi bahan pelajaran dan cara menyajikannya. Organisasi bahan pelajaran yang dipilih harus serasi dengan tujuan dan sasaran kurikulum, yang pada dasarnya disusun dari yang sederhana kepada yang kompleks, dari yang konkret kepada yang abstrak, dan dari ranah tingkat rendah kepada ranah tingkat yang lebih tinggi, baik kognitif, afektif maupun psikomotor. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan asas organisatoris adalah tujuan bahan pelajaran, sasaran bahan pelajaran, pengorganisasian bahan.